Sebagian besar di antara kita diselamatkan Tuhan melalui gereja Mawar Sharon pada saat mahasiswa baru. Waktu itu kami menamakan gerakan itu Golden Moments atau momentum emas. Tak terkecuali saya sendiri, 22 tahun lalu saya diselamatkan Tuhan ketika menjadi mahasiswa baru. Tapi bukan di sini. Tuhan selamatkan saya di ujung bumi, saya di Kanada waktu itu. 18 tahun usia saya serahkan hidup saya dan segenap hati kepada Tuhan. Jadi saya tahu bahwa Tuhan punya rencana buat setiap orang yang mahasiswa baru hari ini. Tapi Tuhan juga tidak tinggalkan mahasiswa yang lama. Anggur lama itu lebih mahal loh ya. Anggur tua itu lebih mahal harganya. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tapi saya merasakan dalam roh saya, Tuhan betul-betul mau menyelamatkan hari ini. Ini adalah eranya Roh Kudus. Anak-anak muda diselamatkan di mana-mana. Api penginjilan harus dikobarkan lagi di dada. Jangankan di satu orang. Api kebangunan rohani berkobar di seluruh dunia. Saya baru kembali dari Jepang. Belum bernafas. Berapa hari lagi saya akan ke Sulawesi. Untuk mengadakan Sulawesi for Jesus. Untuk menyelamatkan, untuk melihat tangan Tuhan menyelamatkan begitu banyak orang. Ketika di Jepang kemarin, anak-anak muda diselamatkan. Nggak tanggung-tanggung, langsung satu keluarga, satu unit. Satu kelompok teman. Dan mereka tidak tahan lagi berada hanya di dalam gereja. Di antara sesi konferensi. Di dalam sebuah kebudayaan yang sangat-sangat individualistis seperti Jepang. Orang Jepang itu sopan, tidak ganggu orang. Karena itu kalau ada orang Jepang ganggu orang, mereka akan dipandang sebelah mata. Lu orang Jepang bukan. Tapi mereka nggak tahan. Api penginjilan berkobar di dada mereka. Karena ini era Roh Kudus. Ini era Injil. The Holy Spirit is always for the gospel of Jesus Christ. Roh Kudus selalu untuk Injil Yesus Kristus. Roh Kudus bukan untuk sok-sokan. Roh Kudus bukan untuk pengalaman. Roh Kudus itu untuk mengabarkan berita Injil keselamatan. Dia diberikan dalam kehidupan orang percaya. Itulah artinya baptisan Roh Kudus fungsinya. Dan bangsa orang Jepang tidak tahan. Mereka yang selama ini hidup aman ketika mendengarkan khotbah. Padahal khotbah saya ya biasa-biasa. Tapi mereka kena api semua, disulut oleh surga. Boom! Gak tahan, mereka keluar ke jalanan di antara sesi. Padahal sibuk sekali loh. Mereka keluar ke jalanan ke tempat train station, ke bus station. Pergi ke jalanan. Dan mereka selamatkan banyak orang. Tidak sedikit mereka yang terima Tuhan di jalanan. Bayangin, ini terjadi di Jepang, gak pernah terjadi 100 tahun. Sehingga ada salah satu orang Korea datang. Yang datang sebagai salah satu mission trip. Seorang pendeta dari Korea, dari Seoul. Dia berkata, aku mau yang begini nanti di negaraku. Tahu gak? Kalau di Korea, papa mama kami itu ngalami kebangunan rohani. Tapi anak-anaknya sekarang, anak-anak muda, hilang di K-pop semua. K-pop memang cakep-cakep, ganteng-ganteng, tetapi yang ditawarkan oleh K-pop tidak lebih hanya cinta di dunia ini. Atau apa yang dipandang oleh mata yang sedap dilihat oleh manusia. Tetapi mereka tidak mengajarkan yang namanya kasih yang kekal. Tidak ada keselamatan di dalamnya. Maka pendeta Korea ini gak tahan, dia berkata, kalau Tuhan izinkan saya coba buka jalan. Saya akan datang ke Indonesia dulu karena saya sudah mendengar tentang kebangunan rohani yang terjadi di sana. Dan setelah itu 2016 Tuhan kehendaki, kita bawa kebangunan rohani yang saya lihat di Jepang, yang saya dengar dari Indonesia, langsung ke Korea. 2016, 2015 akan ada All Japan Youth Revival Conference di Tokyo. 2016 All Korean Youth Revival Youth in Seoul, Korea. Tapi tidak bisa melewati dulu, catat di agendamu. Bulan September tahun 2015, betul Anda tidak salah mendengar, September 2015 yaitu tahun depan. Kita harus adakan segala kegerakan dari utara ke selatan, harus lewat pusat. Dari barat sampai ke timur lewat Surabaya. Kita akan adakan National Youth Conference AOG sedunia di Surabaya. Come on! Woohoo! It's time to lit some fire. It's time to burn some enemy.
Kebangunan rohani anak-anak muda tidak boleh melemah. Tambah tahun harus tambah jadi. Tahun depan, bulan apa? Katakan kanan kirinya, September 2015 ada National Youth Conference di Surabaya, AOG sedunia. Pastikan saya melihat kamu di sana. Amin. Oh haleluya, mari kita, oh come on. Oh September 24 sampai 26. Katakan lagi, lupa tanggalnya tadi. Beritahu, 24 sampai 26 September ya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Mari kita sekarang baca Alkitab, oke? Tuhan kasih saya satu pasal untuk saya bagikan kepada kalian. Pagi tadi saya dapat rema ini. Kisah Rasul pasal 1. Kita akan pesta Roh Kudus di sini. Oh, luar biasa. Kisah para Rasul pasal yang pertama. Roh Kudus dijanjikan. Saya suka kisah para rasul karena kisah para rasul adalah bukunya Roh Kudus. I love it. Ini biografinya Roh Tuhan. Rasul-rasul hanyalah alat saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau Tuhan bisa pakai seorang Petrus yang pelin-pelan, Tuhan bisa pakai kita. Kalau Tuhan bisa pakai seorang Paulus, seorang pembunuh berdarah dingin, Tuhan bisa pakai kita yang berdarah hangat, tinggal di tropis seperti ini. Roh Kudus dijanjikan. Ayat pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia, yaitu Yesus, telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, di kayu salib maksudnya. Dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berhenti di sana. Saya suka sekali, kenapa? Saya butuh Roh Kudus. Karena kalau bukan karena Roh Kudus, saya gak akan bisa kenal Yesus secara penuh dan secara lengkap. Siapa yang kenal Allah kecuali Roh Allah? Sama seperti siapa yang kenal diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Siapa yang tahu manusia kalau bukan rohnya sendiri? Roh Kudus itu diberikan dalam hidup kita. Adalah supaya kita mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Lihat ya, orang yang tidak pernah dijamah Roh Kudus, mereka kenal Tuhan hanya secara teologia. Secara otak belakang jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Lihat ya, orang yang gak kenal Yesus bisa tahu banyak tentang kekristenan tapi gak ada perubahan hidup. Tahu tentang Yesus, tapi tidak kenal Yesus dari dalam. I love the Holy Spirit. I need Him more and more. Dia yang mengubah hidup saya. Dia membuat saya tahu pengorbanan Yesus itu berharga. Jadi, jangan pernah kalau saya berkata ini adalah eranya Roh Kudus berarti Tuhan Yesusnya disisihkan. Enggak, malah justru Tuhan Yesus ditegakkan. Bahkan waktu Yesus berdiri, saat suatu hari ada ada perayaan pondok daun. Tuhan Yesus berdiri di depan umum, dia berkata, kalau hatimu percaya, kalau hatimu haus, Roh Kudus akan diberikan, dicurahkan kepadamu. Dari dalam dirimu akan mengalir aliran sungai kehidupan memancar sampai hidup kekal. Itu bicara tentang proses kelahiran baru oleh Roh Kudus sampai kita betul-betul menjadi seorang saksi Tuhan. Lalu dikatakan di dalam kurungan apa yang namanya? Brackets. Tanda kurungan. Di dalam tanda kurung dikatakan yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus. Karena Roh itu belum diberikan karena Yesus belum ditinggikan. Karena Tuhan Yesus belum diangkat ke sorga maksudnya. Lihat itu. Ada korelasi dekat antara seseorang yang penuh dengan Roh Kudus dengan meninggikan Yesus. Jadi I love it. I love the Holy Spirit. Karena ketika Roh Kudus betul-betul hadir, Yesus akan sangat ditinggikan. Dan dimengerti oleh semua orang. Dan Theophilus adalah, sebenarnya ini kisah Rasul ini adalah ditulis kepada seorang pribadi namanya Theophilus. Kisah Rasul ditulis oleh Dr. Lukas. Seorang yang profesinya medis. Seorang yang berpikir logika. Tapi luar biasa, hatinya diubah oleh Roh Allah. Seorang yang kayak begitu biasanya jadi ateis. Dia jadi seorang yang sangat penuh Roh Kudus. Dan kisah para Rasul ini
Dia mencatat tentang karya-karya Roh Kudus lewat hamba-hambanya. Ditulis kepada seorang Theophilus secara profetik bicara tentang kita. Sekalipun ini surat kepada seorang pribadi, tapi akhirnya menjadi firman Allah bagi kita semua. Theophilus, siapa di sini ada yang namanya Theophilus? Itu nama artinya bagus. Theophilus artinya sahabat Allah. Isn't that good? Yang mirip dengan Theophilus versi wanita adalah Ruth. Artinya a beautiful friend. Halo Ruth, siapa di sini namanya Ruth? Ya, oh halo, hai Ruth. You are beautiful and you are my friend. Jadi kita semua ini kisah Rasul ini semuanya ditulis kepada sahabat-sahabatnya Roh Kudus. Roh Kudus tulis surat kepada kita sahabat-sahabatnya. Apa artinya menjadi sahabat Allah? Munculkan yang saya minta, saya persiapkan di sini Yohanes 15, nggak usah dibuka. Ini adalah firman bonus ayat-ayat tambahan. Yohanes 15 tadi yang saya minta munculkan di depan ayat 14 sampai 16. Apa artinya menjadi sahabat Tuhan? Ya, udah kelihatan ayatnya? Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini definisi sahabat Kristus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba gak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Pegawai itu ada jarak sama bosnya. Tapi aku menyebut kamu sahabat atau teman. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa kelebihan seorang sahabat karib? Kita bisa curhat. Tuhan itu curhat sama kita, tahu gak? Makanya orang-orang yang dicurhati Tuhan pasti muncul beban bagi yang terhilang. Pasti membara api untuk penginjilan. Gak mungkin tidak, karena Tuhan kita adalah Injil. Yesus Kristus is the gospel. Lanjutin. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku, Yesus, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah di sini bukan buah-buahan dan tanam-tanaman. Buah di sini adalah jiwa-jiwa. Dan buahmu itu tetap. Ini bicara tentang kehidupan yang kekal. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa. Matikan. Ayat 14 tadi kan bunyinya apa? Kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Ayat 16 diakhiri dengan kata-kata, ini perintahku. Kamu pergi menghasilkan buah, buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikan kepadamu. Mau tahu perintah Tuhan di situ adalah amanat agung maksudnya? Kita sahabat nggak sahabat sama Tuhan itu tergantung bagaimana respon kita sama Injil Tuhan. Apakah kita memberitakan atau tidak? Kita nggak memberitakan Injil, kita tetap masuk surga nggak? Masuk. Karena kita diselamatkan dengan cuma-cuma kalau kita percaya Yesus. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh berteman dengan Tuhan, kita pasti akan memberitakan Injilnya kepada sesama kita. Jadi hai Theophilus, hai sahabat Kristus, kepadamu kutuliskan surat ini. Tuhan sedang berbicara kepada kita semua hari ini. Tuhan mau kita gak jadi jemaat biasa. Tuhan gak mau kita jadi anak muda rata-rata. Tuhan mau kita jadi sahabatnya, temannya. 22 tahun yang lalu Yesus mengulurkan tangannya kepadaku. Dia berkata, Philip Mantova, maukah kamu menjadi sahabatnya Allah? Saya berkata, aku tidak layak Tuhan, aku melayakkanmu. Tuhan, aku adalah seorang yang najis bibir. Aku tinggal di antara orang-orang yang najis bibir. Tuhan berkata, no problemo, tidak masalah. Aku ambilkan satu batu bara dari mesbah Allah di sorga. Dan akan kukirimkan malaikatku untuk melekatkan yang namanya batu bara dari tempat kudusku itu ke mulutmu. Maka kamu hari ini menjadi orang yang dilayakkan. Ya Tuhan, mampukan aku. Lalu Tuhan berkata, siapakah yang akan pergi untuk aku? Siapakah yang kuutus? Ini aku, utuslah aku. Yesaya menjadi sahabat Tuhan. Nabi-nabi perjanjian lama menjadi sahabat Tuhan. Rasul-rasul perjanjian baru menjadi sahabat Allah. Semua karena Injilnya. Saya mau beritahu sama kalian semua. Tuhan masih mencari sahabat hari ini. Dapatkah dia menemukan di AOG sini? Theophilus di sini, meskipun ditulis pada satu orang, tapi sebenarnya ini secara profetik bicara tentang setiap kita yang rindu dipakainya. Kita lihat ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem.
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan itu setia. Kalau Dia utus kita, kita akan dibaptis di dalam Roh Kudus-Nya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu, tapi tidak memberi kita alatnya. Saya percaya, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita dalam kepenuhannya, supaya kita memberitakan Injil secara efektif. Kita lihat ayat 6. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini berhenti sebentar di ayat itu. Sebelum kita baca mereka ngomong apa nih murid-murid Tuhan ini. Saya waktu baca gini agak gumun sebenarnya. Ini ada pembicaraan antara Tuhan dan murid-muridnya. Tuhan bilang A, mereka responi B. Mereka nggak nyantol kata orang Surabaya. Nggak connect. Tuhan bicara tentang membaptis mereka dengan Roh Kudus dengan tujuan memberitakan Injil. Pikiran mereka belum sampai ke sana, dasar orang Galilea. Coba lihat ayat 6 sekali lagi. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau, harusnya loh ya, maukah engkau memakai kami masa ini? Tapi Tuhan, dia gak berkata gitu. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Atau kerajaan kami? Jawab Tuhan Yesus ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berhenti di sana. Roh Kudus berbicara kepada murid-muridnya, engkau tidak perlu menanyakan itu. Karena murid-muridnya hanya peduli membangun kerajaan mereka sendiri. Tuhan bicara tentang kerajaan Allah, pikiran mereka duniawi. Padahal kalau mereka mau nurut, mereka akan diberkati. Karena ada ayat yang berkata, kamu tidak perlu bangun kerajaanmu. Bangunlah kerajaanku dulu dan carilah kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa, janji itu setia. Tuhan bicara sama kita untuk kita utamakan kerajaan Allah dan kepentingannya. Apalagi yang penting kalau bukan Injil. Yesus sendiri berkata, makan minum aja gak sepenting itu. Padahal makan minum adalah kebutuhan dasar. Waktu Tuhan Yesus mau dikasih roti sama murid-muridnya, ketika dia duduk di sebelah sumur di Samaria, murid-muridnya kembali mau kasih dia makanan. Tuhan berkata, aku gak mau makan. Apakah ada seseorang sudah memberimu makan? Tuhan berkata, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maksud Yesus apa? Barusan dia nginjil, memenangkan satu jiwa. Dan orang Samaria, wanita yang punya 5 suami itu, kembali ke kampung halamannya, satu Samaria terima Tuhan. Bayangin gak sampai Yesus harus tinggal di sana beberapa hari. Jadi Samaria itu diselamatkan bukan zamannya Filipus yang pergi ke sana. Lalu terjadi kebangunan rohani sekota, orang lumpuh berjalan segala. Sebelumnya Yesus sudah menanam benih. Itu makanannya. Membawa kabar baik kemana-mana. Membawa Injil ke semua telinga. Menuntun setiap jiwa ke kaki Allah. Dan barusan terjadi penginjilan. Murid-muridnya gak ngerti. Hah? Maksudnya apa? Makanannya ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Selama masih ada satu jiwa tersesat di dalam generasi kita, itu adalah tugas kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan berkata sama kita, jangan bangun kerajaanmu sendiri dulu. Kalau kita melakukan tanggung jawab kita setiap hari, itu lumrah. Karena kita semuanya harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Tapi fokus hati kita harus kepada penginjilan. Karena Tuhan punya perintah terakhir sebelum dia diangkat ke sorga adalah beritakan pengampunan sampai kemana-mana. Perintah Tuhan terakhir harus menjadi beban kita yang pertama setiap hari. God's, Jesus' final command should be our first concern each and every day. 22 tahun ini sudah, saya nggak jemu bicara jiwa-jiwa. 22 tahun ini sudah, sejak saya bertobat kenal Yesus pertama kali, kasih mula-mula ada di dada.
22 tahun ini pula tidak pernah berhenti. Di dadaku api penginjilan membara. Lihat, apakah saya kekurangan sesuatu? Karena Alkitab berkata Tuhan itu setia. Barang siapa kehilangan nyawanya, tidak mencintai hidupnya sendiri demi aku dan Injilku, dia akan memperoleh hidupnya. Barang siapa mencintai hidupnya, lebih dari mencintai hidupnya dan bukan Injilku, dia akan kehilangan hidupnya. 22 tahun ini Tuhan pelihara saya tanpa saya minta. Setiap kali saya buka mulut, saya hanya minta satu hal. Tuhan, berikan kepadaku bangsa-bangsa. Berikan kepadaku untuk kubawa kepadamu jiwa-jiwa. Anak-anak muda, AOGers, ini DNA kalian. Jangan pernah meninggalkan kasih mula-mula. Detik kau meninggalkan itu, kaki Dian akan meninggalkanmu. Akan pindah ke tempat lain. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkata sama murid-muridnya, tidak perlu. Yang kamu tanya itu gak perlu. Cari dulu kerajaanku. Lalu ketika saya merenungkan ini, pagi hari ini Tuhan bicara sama saya. Kamu cari nyanyian Deborah. Munculkan di depan sini aja hakim-hakim yang tadi saya siapkan. Pada suatu hari, ketika terjadi peperangan rohani di zaman perjanjian lama, peperangan Allah bagi bangsa Israel, ada 4 suku yang tidak meresponi Injil saat itu. Dengan segala macam alasan. Di antara 4 suku ini saya mau bahas 2 dengan Anda. Saya mau tunjukkan, apa maksudnya firman Tuhan yang berkata, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Selalu ada orang pertama yang taat kepada Allah, yang menjadi inspirasi bagi semua. Kerajaan sorga itu, karya Roh Kudus itu estafet. Roh Kudus itu dapat ditransferkan dari satu kepada satu yang kepada orang berikutnya. Ya, kita lihat berikutnya. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Ini luar biasa. Ketika orang memilih Allah baru. Ketika kita lihat generasi kita memilih Allah baru. Ketika kita melihat generasi kita tersesat. Jiwa-jiwa terhilang. Maka terjadilah perang di pintu gerbang. Saya jadi ingat perkataan Yesus kepada Petrus. Kamu akan kupakai Petrus, mau enggak? Iya Tuhan. Kamu akan seperti batu karang yang teguh. Dan kunci kerajaan maut, gerbang kerajaan maut tidak akan bisa menguasaimu. Di atas dasar ini. Di atas dasar batu karang yang teguh ini kubangun jemaatku. Gerejaku yang alam maut tidak bisa menguasainya. Terjadi perang antar pintu gerbang. Pintu gerbang sorga dan pintu gerbang neraka tarik-tarikan jiwa. Mana yang penuh, mana yang kosong tergantung kita yang di tengah. Karena kunci sudah di tangan kita, bukan di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, dia gak pelin-pelan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kita gak bisa selamatkan, kan gak bisa kita injilin teman kita. Oh ya, terima Tuhan ya, oke. Mari kita sekarang berdoa, Tuhan Yesus. Mari kita doa. Bapak ampuni saya orang berdosa. Saya mau terima keselamatanmu. Di dalam nama Koonggo saya berdoa. Gak bisa kan? Tetap dalam nama siapa? Karena siapa yang mati di kayu salib? Kan gak bisa dalam nama Ko Philip. Kan gak bisa. Siapa yang bangkit? Saya aja belum mati kok mana bisa bangkit. Dia yang sudah kembali dari akhirat untuk selamatkan kita hingga akhirat. Tetap Yesus. Tapi siapa yang tuntun? Masa Yesus sendiri turun tangan berkata, ayo sini. Kan kita saksi-saksinya. Terjadi perang ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Tapi kata-kata berikutnya menyedihkan. Sesungguhnya perisai atau tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Terjadi perang secara rohani, tapi mereka hidup nyaman secara jasmani, tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Berikutnya, hatiku tertuju. Nyanyian Deborah, ini adalah nyanyian Roh Kudus. Seperti seolah-olah Roh Kudus berkata hatinya tertuju kepada para panglima Israel. Kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya akan memperolehnya. Coba sekarang lihat ayat ke-15. Di depan sini aja, ya ada. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Tepuk tangan tuh Isakar. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Wah, luar biasa, Naftali menyertai Barak.
Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Wow, luar biasa. Tapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Or in other words, many excuses. Banyak alasan. Ruben, tunggu dulu. Ruben itu kan anak sulungnya Yakub. Sebagai kokoh harusnya dia jadi teladan. Harusnya dia perang di depan adik-adiknya dong. Kalau adik-adiknya lagi diancam sama satu gerombolan orang, masa kokohnya buat adiknya di depannya? Enggak dong, koko yang begini dulu. Ya kan? Adiknya dilindungi. Ini Ruben, koko macam apa? Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan pada kita. Jangan pernah merasa diri yang paling tua. Sebab yang terutama bisa menjadi yang terbelakang. Tapi pihak-pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Next. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Ini penggembalaan. Kamu cuma tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan seperti kebaktian. Di pihak pasukan-pasukan Ruben ada banyak pertimbangan. Saya bisa bayangkan Roh Kudus seperti buat begini. Banyak pertimbangan. Setiap kali aku bicara, mereka selalu punya alasan. Setiap kali aku mau dorong mereka masuk ke peperangan, mereka selalu berhalangan. Lihat berikutnya. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan dan suku Dan. Mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyer duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Berhenti sebentar, ada 4 suku di sini yang disebut yang tidak mau memberitakan Injil. Yang satu suku Ruben, karena mereka merasa ternaknya sudah banyak. Lalu habis itu juga yang namanya suku Dan, suku Asyer, dan orang Gilead, ya, dengarkan saya sekarang, saya jelaskan ya. Mau tahu nggak suku Ruben? Suku Ruben ini, akhirnya ketika dia menolak panggilan Allah untuk maju berperang, sepanjang sejarah mereka tidak pernah muncul nabi, hakim, pemimpin, raja, pangeran. Yang muncul malah Datan dan Abiram. Yang memimpin 250 orang memberontak sama Musa itu muncul dari keturunan ini. Suku Ruben kehilangan pengaruh ilahinya di antara bangsa Israel. Padahal dia yang paling tua. Bahkan suku Ruben main aman demikian rupa dia berkata sama Musa. Bapak Musa, bolehkah kami tidak masuk ke tanah Kanaan? Kami tinggal aja di seberang sini sungai Yordan. Mereka gak mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan Musa berkata, mengapa kamu melemahkan saudaramu seiman? Kamu tidak mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa juga mengeluh dalam hatinya dan bahkan diucapkannya kepada Ruben. Dia berkata, mengapa kamu mau berada di baris belakang sementara semua teman-temanmu berperang? Inilah tipe orang-orang yang berkata, memberitakan Injil itu bukan tugas saya. Bertolak belakangan dengan lagu yang saya nyanyikan lagi, Tuhan ini tugas kami. Ini orang-orang yang selalu berdalih. Mereka yang selalu berkata, Tuhan ini aku, utuslah dia. Memberitakan Injil itu bukan karuniaku. Di pihak Ruben ada banyak pertimbangan. Bayangin loh ya, turun-temurun cucunya. Tak ada satu pun dipilih Tuhan lagi. Saya tidak mau itu terjadi. Barang siapa mencintai nyawanya, kehilangan nyawanya, itu bicara tentang keturunan di bawah tidak ada lagi urapan. Dan masa depan tak ada lagi harapan. Saya tidak mau berakhir seperti Ruben. Gak peduli kalau saya yang gede dulu. Yang tua yang gede dulu dong. Ternaknya Ruben ini banyak. Kata orang Surabaya lebih mantap lagi. Banyak. Gak peduli achievement apa yang kita capai di masa lalu kita. Berapa banyak orang yang telah kita perkenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan tidak melihat apa yang di belakang. Tuhan mau kita tetap berbuah. Aku mengutusmu, aku memilihmu, bukan kamu yang milih aku loh ya. Supaya kamu pergi dan berbuah, buahmu itu tetap. Dan kamu harus terus berbuah. Bagi kemuliaan Allah. Luar biasa. Ruben sudah besar dulu. Tapi dia merasa nyaman. Bagaimana dengan suku Dan? Suku Dan ini mengenaskan. Kalau kita lihat ya, di kitab Wahyu, gak usah dibuka, kitab Wahyu pasal 7,
ayat berapa ya, saya lupa. 7 kalau nggak salah, pasal 7 ayat 4 sampai 8. Di dalam cerita nubuatan akhir zaman, Tuhan akan memateraikan bangsa Israel 144.000 orang dari 12 suku. Betul? Tahu ya, paling tidak pernah dengar. Apakah 144.000 itu harafiah angkanya, atau hanyalah sekedar untuk sebagai sebuah simbolisme saja bahwa banyak orang Israel nanti di akhir zaman bertobat. Kalau sekarang sih orang Yahudi nggak percaya Yesus adalah Mesias. Yang pasti di dalam pesta rohani nanti suku Dan tidak dilibatkan. Tahu nggak? Coba baca itu nanti. Pulang ke rumah baca aja. Wahyu 7, 4 sampai 8. Nanti pulang aja, jangan sekarang. Kalian akan lihat suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Coba cari suku Dan, ada enggak? Jangan sampai carinya di gini lah. Jangan gini ya. Dan suku Manasye, Dan, Efraim. Nah, Dan itu jangan dihitung. Itu Dan itu N. Bukan itu ya. Coba cari suku Dan. Nggak ada. Suku Dan punya posisi diambil sama 2 suku Yusuf, Manasye, dan Efraim. Dikasihin yang lain. Kamu tidak responi. Kamu kehilangan bagian terindah di akhir zaman. Luar biasa. Saya melihat itu, my goodness. Di dalam nyanyian Deborah. Makanya Tuhan berkata sama murid-muridnya waktu itu. Itu tidak perlu. Tidak perlu, jangan bangun kerajaanmu sendiri. Anak-anak muda, orang-orang muda, dengarkan saya. Jangan bangun kerajaanmu sendiri dalam hidup ini. Jangan bangun kerajaanmu sendiri, kalian adalah sahabat Tuhan. Jangan sia-siakan. Hidup ini sia-sia kalau bukan karena Injil Tuhan Yesus. Sia-sia. Jangan buang hidupmu begitu saja. Hanya demi sukses